Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Dan ditemukan di atas kuburan yang lain akan tulisan, ya ayyuhan nasu kana li amalun qassara bi an bulughihil ajalu falyattaqillaha rabbahu rajulun amkanahu fi hayatihil amalu ma'ana wahdi nukiltu haitsu tara kullun ila mithlihi sayantaqilu. Artinya, wahai manusia, dulu aku mempunyai cita-cita, memindikkan akan aku untuk mencapainya oleh ajal. Artinya semasa hidup aku banyak mempunyai rencana-rencana, banyak mempunyai cita-cita, mempunyai angan-angan, tetapi kada kesampaian karena dipotong oleh umur, dipotong oleh ajal. Kita sudah merencanakan keadaan-keadaan yang mungkin untuk 5 tahun yang akan datang. Kita sudah merencanakan program mungkin 7-6 tahun yang akan datang. Padahal umur kita cuma tinggal 1 tahun lagi. Jadi cita-cita kita, angan-angan kita itu terhalang oleh umur. Wahai manusia, dulu aku mempunyai cita-cita, memindikkan aku untuk mencapainya oleh ajal. Maka hendaklah seseorang itu bertakwa kepada Allah Tuhannya yang dimungkinkan beramal dalam hidupnya. Tidaklah aku sendirian dan dipindahkan, di mana kamu melihat setiap orang akan berpindah kepada yang sepertinya. Maka inilah bait-bait syair yang ditulis di atas kuburan-kuburan karena keteliduran para penghuninya dari mengambil i'tibar sebelum matinya. Dan orang yang mempunyai mata hati adalah orang yang melihat kepada kuburan orang lain, maka ia melihat tempatnya di tengah-tengah mereka. Artinya orang yang mempunyai mata hati apabila melihat kuburan, maka mereka melihat di tengah-tengah itulah nanti aku ditempatkan orang bersama dengan mereka itu. Orang yang mempunyai mata hati, orang yang bila melihat kuburan, maka dia beranggapan aku akan dikuburkan di tengah-tengah mereka itu. Maka ia melihat tempatnya di tengah-tengah mereka, lalu ia bersiap-siap untuk menyusul mereka. Dan ia meyakini bahwa mereka senantiasa di tempat mereka selama ia belum menyusul mereka. Kita yakin bahwa orang-orang yang dikubur itu kada akan pindah sebelum kita datang menyusul mereka. Mereka yang di kuburan itu kada akan berpindah ke tempat lain sebelum kita datang menyertai mereka. Artinya mereka yang dikubur itu setia menunggu kita kapanpun mereka menunggu, kada akan meninggalkan kita sampai kita datang menyusul mereka. Dan hendaklah ia yakin bahwa jikalau ditawarkan kepada mereka, penghuni kubur ditawarkan, diberi pilihan 1 hari dari hari-hari umurnya yang ia sia-siakan, niscaya yang demikian itu lebih mereka sukai daripada dunia dengan segala isinya. Andai kata orang yang dikubur itu dihidupkan, ditawari, mana hakunnya ikam hidup sehari, ikam beribadah sehari itu, lawan ditawari
dunia dan isinya, niscaya mereka akan memilih sehari beribadah itu. Nah, orang-orang dikubur tuh, nah, mereka sudah melihat keadaan yang sebenarnya, merasakan yang sebenarnya. Andai kata mereka ditawarkan 1 hari dari hari-hari umurnya yang ia sia-siakan, niscaya yang demikian itu lebih mereka sukai daripada dunia dengan segala isinya. Karena sesungguhnya mereka mengetahui nilai umur. Orang dalam kubur itu hanya sadar, nah, itu melarangnya, mahalnya nilai umur itu. Dan terbuka bagi mereka orang-orang dalam kubur itu hakikat-hakikat perkara. Maka hanya saja penyesalan mereka adalah atas suatu hari dari umur. Hanya saja penyesalan mereka adalah atas suatu hari dari umur, yang mana umur itu mereka gunakan kepada hal yang sia-sia. Agar orang yang tertidur memperoleh kembali apa yang ditelidurkan, maka ia selamat dari siksaan. Dan hendaklah orang yang diberi taufik menambah tingkatannya, maka akan berlipat ganda pahala baginya. Ini dalam kubur ini ada orang yang sudah selamat, ada orang yang diazab, ada orang yang diazab dalam kubur. Nah, baik orang yang diazab maupun orang yang selamat, kedua-duanya itu menyesal atas banyaknya umur di dalam dunia yang kosong, yang sia-sia dari kebaikan. Orang yang diazab ya karena mereka diazab. Sedangkan orang yang selamat itu, andai kata dia gunakan dahulu umur itu dalam hal ketaatan, niscaya derajatnya lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kubur itu kadang ada orang yang kadang menyesal. Orang yang banyak dosa menyesal karena banyak berbuat dosa, banyak waktu terbuang-buang sia-sia. Orang yang sudah selamat pun menyesal karena andai kata dalam dunia dulu lebih banyak lagi beramal, tentu akan lebih nikmat lagi yang dihadapinya di dalam kubur itu. Sesungguhnya mereka hanya saja mengetahui nilai umur setelah terputusnya. Memang semua nikmat itu dirasakan waktu hilangnya. Waktu kita sihat, kita menganggap sihat itu biasa. Tapi sudah sakit gigi, nah hanya merasakan kayak apa sihat. Waktu belum sakit gigi kita biasa-biasa aja, sihat tuh dikira murah, dikira biasa, kada ada bernilai. Begitu kita sakit, nah hanyar sihat itu mahal harganya. Waktu kita kaya, kita belum merasakan nikmat Tuhan. Habis kaya jatuh miskin, nah hanya merasakan betapa dulu nyamannya waktu kaya itu. Nah demikian umur kita ini terbuang-buang sehari di tempat-tempat yang kada bermanfaat. Pada usah nang berdosa, nang memang kada bermanfaat aja. Umur nang kada jadi hasil pahala. Nah, kita anggap itu satu kebiasaan, kada anggap itu satu kerugian. Nah maka sesudah kita dikubur, umur sudah habis, nah itulah penyesalan. Maka penyesalan mereka adalah atas sesaat dari kehidupan, dan kamu mampu atas saat itu. Nah, kita ini masih mampu lagi nih. Kita masih hidup, kita masih mampu untuk menggunakan umur dalam hal yang bermanfaat. Dan kamu mampu atas saat itu. Dan barangkali kamu mampu atas beberapa kali lipat saat itu. Kemudian kamu menyia-nyiakannya. Maka kukuhkanlah dirimu kepada penyesalan atas menyia-nyiakan saat itu
ketika keluarnya perkara dari usaha. Kalau sudah dalam kubur itu sudah keluar dari usaha, karena kau lagi. Karena kamu tidak mengambil bagianmu dari saatmu atas jalan segera. Nah, jadi sebenarnya waktu kita itu 24 jam ini sebenarnya kawa kita gunakan untuk dalam keadaan taat kepada Allah. Kalau kita mau 24 jam ini bisa penuh dengan nilai taat. Pertama, waktu kita beribadah, sembahyang, baca Quran, nuntut ilmu, itu jelas sudah, itu bernilai pahala. Nah, kemudian ada waktu kita, waktu lapang, nah, kita gunakan untuk makan, untuk minum. Nah, itu kalau kita niatkan niat yang baik, maka makan kita, minum kita itu pun jadi sesuatu yang bernilai ibadah juga. Nah, kemudian lagi waktu kita istirahat, baik istirahat apa, kita istirahat. Nah, istirahat itu pun supaya jadi nilai ibadah, supaya jangan disesali di dalam kubur, maka istirahat itu pun kita niatkan untuk menambah rajin, menambah sungguh tekun beribadah sesudahnya. Guring berpahala juga guring itu. Kalau kita guring kita dengan niat yang bagus. Kita guring. Kenapa guring? Karena guring ini adalah untuk menunaikan hak tubuh pada kita. Guring menunaikan hak tubuh. Tubuh ini perlu diguringkan karena ada hak. Mata harus ada haknya istirahat, tubuh kita ada hak untuk guring. Jadi kita guring itu niatnya untuk menunaikan hak tubuh. Allah menyuruh kita agar setiap yang punya hak itu dibayar, ditunaikan. Nah, hak tubuh kita guring termasuk diantaranya. Nah, bila kita guring, kita niatkan guring itu untuk menunaikan hak tubuh yang ada pada diri kita. Ditambah lagi dengan guring ini kena bangunnya agar sihat, agar nyaman untuk taat kepada Allah, maka sekian jam, 2-3 jam, 4 jam kita guring, itu jadi guring yang bernilai ibadah. Jadi kita kawa sebenarnya kalau mempunyai ilmu dan mau mengamalkan ilmu itu, kadang-kadang sebenarnya waktu kita itu nang disesali lagi di dalam kubur. Kadang lagi umur kita nang disesali di dalam kubur itu. Jadi artinya berjalan itu berpikir bujur. Nah, berjalan ini apa garang tujuannya nih? Tujuannya apa? Jadi bernilai ibadah kah? Jadi kada kah? Nah, kalau bernilai ibadah, perjalanan ini ya perjalanan supaya bernilai ibadah. Karena sarami apapun kita berjalanan, sarami apapun, walaupun kada berdosa, cuma di dalam kubur kaina tetap itu disesali. Kalau itu kada jadi pahala, tetap disesali. Nah, jadi boleh kita berjalanan, cuma kita pikirkan dulu berjalanannya apa garang hasilnya untuk taat kita kepada Allah. Adakah perjalanan ini membuang-buang duit saja? Adakah perjalanan ini membuang-buang umur? Ini perjalanan mana membuang duit, berhutang lagi pulang tolak ke situ kamari. Mana banyak boleh dosa, nang kada bermanfaat sudah banyak. Ini jangankan di akhirat, di dunia pun kena bulik datangnya menyesal mikirkan hutangnya. Nah, jadi belum sampai di kubur sudah menyesal. Habis raminya, ketinggal hutangnya lagi. Nah, ini yang diajarkan Imam Ghazali ini jangan sampai terjadi pada diri kita yang demikian itu. Nah, ayo berjalan setahunan nggak berjalanan nggak ada apa-apa, kada bulikan ke rumah, asa perjalanannya bernilai pahala. Kan orang-orang bahari, para aulia Allah 1-2 tahun mengembara, berjalan di pantai, di gunung, tapi perjalanan mereka itu perjalanan yang bernilai ibadah. Agama kita kada melarang perjalanan, kada melarang melihat keindahan alam, kada melarang, cuma diusahakan agar itu jadi suatu pahala. Nah, jadi suatu pahala. Ayo berjalanan.
Dan barangkali kamu mampu atas beberapa kali lipat saat itu, kemudian kamu menyia-nyiakannya. Jadi artinya kada mesti mengurangi guring, kada mesti mengurangi makan, kada mesti mengurangi perjalanan. Tetap aja cuma diatur kayak apa supaya makan ini jadi nilai pahala, guring itu supaya nilai pahala, perjalanan itu supaya nilai pahala. Maka kukuhkanlah dirimu kepada penyesalan atas menyia-nyiakan saat itu karena keluarnya perkara dari usaha, karena kamu tidak mengambil bagianmu dari saatmu atas jalan segera. Maka sebahagian orang-orang yang saleh berkata, saya melihat saudaraku di jalan Allah. Saudaraku di jalan Allah itu artinya orang nang badang sanak angkatan. Tapi badang sanak angkatannya itu semata-mata karena Allah. Disebut di dalam agama al-ukhuwah fillah. Artinya persaudaraan di jalan Allah. Ini ada orang itu dekat dengan seseorang karena usaha. Nah, karena sama-sama berusaha jadi dekat. Nah ini kedekatan orang ini bilang kayak badang sanak sudah saruntung kemana-mana. Tapi ini bukan karena Allah, ada kepentingan duniawinya. Nah ini bukan termasuk ukhuwah fillah. Nah, jadi orang ini dalam mimpi bertemu dengan saudara angkatnya, saudara angkat nang fillah, saudara angkat nang di jalan Allah. Bermimpi di situ. Selalu saya berkata, wahai si fulan. Lalu saya berkata, wahai fulan, kamu hidup, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, padahal si fulan ini sudah meninggal dunia orangnya, dan sanak angkat ini sudah meninggal dunia. Tapi termimpi, nang hidup ini bermimpi, ika masih hidup kah? Alhamdulillah, jarang bermimpi nih. Saudaraku berkata, nang saudara berkata, nang sudah mati nih, berkata, sungguh aku mampu mengucapkannya, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah aku sukai daripada dunia dan seisinya. Andai kata tuh aku hidup, kawa mampu mengucapkan sekali alhamdulillahirabbil alamin, itu lebih aku sukai daripada aku dapat dunia dan isinya. Kenapa? Karena inya sudah mati, tahu kayak apa ganalnya pahala yang diberikan Allah kepada orang yang mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan inya sudah mati, kada ada lagi nilainya mengucap itu. Kan orang sudah mati itu sudah habis taklif, sudah habis perintah Allah, sudah habis larangan Allah kepadanya. Apapun yang dikerjakan orang yang sudah mati itu dalam alam arwah tuh kada ada bernilai pahala lagi baginya. Nah jadi ujarnya mengucap alhamdulillah itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian saudaraku terus berkata, apakah kamu tidak tahu di mana mereka mengebumikanku? Encam tadi madahakan hidup, encam kada tahukah mereka menguburkan aku sudah? Sesungguhnya si fulan berdiri mengerjakan salat 2 rakaat. Sungguh bahwa aku mampu mengerjakan salat 2 rakaat adalah lebih baik, lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Jadi sudah di dalam kubur tuh hanya ketahuan semuaan. Oh ini nang bermanfaat sekalinya, ini nang kada bermanfaat sekalinya, ini nang membinasakan, nang menyakiti, ini nang menyamani sekalinya. Sudah dalam kubur hanya tahu. Makanya ada hadis Nabi, an-nasu niyamun. Ujar Nabi, manusia itu samuaan tuh guringan. Samuaan tuh guringan. Idza matu intabahu. Bila mana mereka mati, hanyar bangun.
Mereka sudah masuk kubur, hanyar bangun, hanya sadar. Oh, sekalinya mengucap alhamdulillah itu ganal bana pahalanya. Sekalinya sembahyang 2 rakaat itu ini ganjarannya. Lagi dalam dunia kada sadar itu. Nah, jadi manusia itu dalam dunia itu guringan. Orang guring itu kada sadar, kalau kada sadar pada ini baik, ini kada. Sudah mati intabahu bangun. Nah, penjelasan tentang perkataan-perkataan mereka ketika kematian anak. Berhaklah bagi orang yang meninggal dunia anaknya atau kerabatnya bahwa ia menampatkannya tentang mendahuluinya daripadanya pada kematian tempat sesuatu jikalau keduanya dalam bepergian, lalu anaknya mendahuluinya ke negeri yang menjadi tempat tinggalnya dan tanah airnya. Jadi artinya manusia ini, kita semuanya adalah musafir. Musafir. Kalau ada anak kita yang mati atau pula kita yang mati, anggaplah inya bulik berdahulu ke kampungnya. Karena kita di belakang. Manusia yang hidup dalam dunia ini musafir. Kadang-kadang aslinya kita ini penduduknya, kadang-kadang aslinya. Semuaan bulikan kita. Cuma masalah ada yang terdahulu, ada yang terdudi, itu aja. Jadi bila anak itu meninggal dunia, kerabat meninggal dunia, ujar Sidin, yakini ini itu berdahulu bulik ke kampung. Karena kita menyusul. Maka sesungguhnya tidak besar kesedihannya. Nah, bila kita meyakini itu, kita kada terlalu sedih kematian anak, kematian abah, kematian mama, kematian apa, kada terlalu sedih kalau kita meyakini bahwa ini bulik berdahulu. Nah, kita misalnya saperanakan tulak ke Banjarmasin, buliknya berdahulu seekong di antara kula kita. Nah, kada jadi masalahnya bulik berdahulu, kita bakal bulik juga mungkin isok atau isoknya itu ban aja. Artinya bakal bertemuan aja kayaknya tuh, kada bakal hilang, kada. Bakal bertemuan. Maka sesungguhnya tidak besar kesedihannya karena ia tahu bahwa ia akan menyusulnya di waktu dekat. Dan tidak ada di antara keduanya selain terdahulu dan terkemudian. Itu aja masalahnya, ada yang terdahulu, ada yang terdudi, bulik pasti bertemuan kita. Maka begitu pula kematian. Maka sesungguhnya maknanya kematian itu artinya kematian adalah mendahului ke tanah air, berdahulu ke kampung asli, ke kampung halaman, sampai yang kemudian menyusul. Apabila ia meyakini ini, maka sedikitlah keluh kesahnya dan kesedihannya. Lebih-lebih telah disebutkan tentang kematian anak daripada pahala yang dapat menghibur setiap orang yang terkena musibah dengannya. Jadi semakin ringan kesedihan. Satu, meyakini ini berdahulu bulik. Kayaknya bertamuan aja kada apa-apa. Nah, itu mengurangi sedih juga. Yang kedua, ditambah lagi dihibur oleh Allah melalui hadis Nabi, pahala-pahala yang besar bagi orang yang sabar menghadapi kematian anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an uqaddima siktan ahabbu ilayya min an ukhallifa mi'ata farisin kulluhum yuqatilu fi sabilillah. Artinya sungguh aku mendahulukan anak yang keguguran, anak yang masih halus maksudnya. Itu lebih aku sukai daripada meninggalkan 100 orang anak penunggang kuda yang semuanya berperang di jalan Allah. Kita nih besi anak halus meninggal dunia. Itu lebih baik bagi kita daripada kita mati bertinggal anak dewasa 100 orang nang ke 100-nya pejuang fisabilillah. Kan kada gampang tuh mendidik orang besi anak 100 saja bilang kada ada manusia.
Nah, ini bisi anak 100 dan semuanya pulang mujahid fisabilillah. Lebih baik kita kematian anak nang halus itu, artinya pahalanya. Nah, ini mungkin mengurangi juga kesedihan orang nang kematian anak halus itu. Hanya saja anak yang keguguran disebutkan sebagai peringatan dengan yang lebih rendah atas yang lebih tinggi. Kalau tidak, maka pahala itu menurut kadar tempat anak dari hati. Makin kita sayangi anak itu, mati makin ganal pahalanya. Makin kita cintai anak ini, inya mati, makin ganal pahalanya. Ini misalnya anak nih 2, nang saya kemudian kita sayangi benar, nang saya kemudian gak ada seberapa, mati nang gak ada seberapa tuh kita kata kada ganal pahalanya. Kenapa? Karena kita kata sayang juga lawan inya. Nah, makin kita sayang lawan anak itu, mati inya badahulu makin ganal pahalanya. Anak tuh imbah lahir, mati. Itu siktan tadi, mbah lahir mati. Itu sudah pahalanya lebih disukai Nabi daripada meninggal anak 100 nang pejuang fisabilillah. Padahal anak nang begitu lahir tuh mati itu masih kurang kita sayangnya. Karena belum rame lagi. Ketimbang anak yang sudah umur 2 tahun, 3 tahun, yang bisa bauko, bisa bagaya, marami bener itu. Bisa mengiau abah, bisa mengiau mama, matiin itu. Nah, itu pahalanya lebih ganal lagi daripada bertinggal orang mujahid 100 orang tadi. Itu Nabi mencontohkan dengan yang paling rendah. Dengan yang paling rendah. Anak mbak lahir, kada beberapa menit mati, kada seberapa sayang lagi. Paling umahnya bana kasihan melahirkan gitu. Kalau lawan anaknya kada seberapa, belum ada kasih sayang. Nah, itu pun pahalanya sudah sedemikian ganal tadi. Apalagi anak yang sudah rami ini tuh meninggal, nah makin ganal lagi artinya. Zaid bin Aslam berkata, putra Nabi Daud alaihi salam meninggal dunia. Maka beliau sangat bersedih. Lalu ditanyakan kepada beliau, apa ada bandingannya di sisimu? Anak pian yang meninggal itu adalah bandingannya. Nabi Daud menjawab, sepenuh bumi amas kada kau rupakan anakku itu yang meninggal itu. Dikatakan kepada beliau, maka sesungguhnya bagimu dari pahala kelak di akhirat seperti yang demikian itu. Makin disayang anak itu, anak yang meninggal ini makin disayang, makin ganal pahalanya kalau dia berdahulu meninggalkan orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad fayahtasibuhum illa kanu lahu junnatan minan nar. Artinya Rasulullah bersabda, tidaklah meninggal dunia 3 orang anak seseorang dari kaum muslimin, lalu ia mengharap pahala dengan kematian mereka, melainkan anak-anak itu menjadi perisai dinding baginya dari neraka. Begitu malaikat azab nak membawa ke neraka nih abahnya, anak-anak itu mendinding menjadi perisai. Jangan bawa abahku ke neraka, karena abah sabar waktu kami meninggal dunia. Menjadi kekanakan ini. Cuma bertiga maka anaknya. Nang mati ini 3 ikung maka. Lalu seorang perempuan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, atau 2 orang anak? Amun 2 aja bang Rasulullah, anak yang meninggal tuh kayak apa? Rasulullah SAW menjawab, atau 2 orang anak. 2 masih bisa ya Nabi. 2 masih bisa. Artinya 2 orang anak yang meninggal dunia, kita sabar, kita mengharapkan pahala dengannya itu, maka itu menjadi junnah, menjadi dinding daripada api neraka.
Dan hendaklah orang tua itu mengikhlaskan doa untuk anaknya ketika meninggal dunia. Karena itu adalah doa yang lebih diharapkan dan lebih dekat kepada dikabulkan. Doa orang tua terhadap anaknya itu lebih dekat kepada dikabulkan. Muhammad bin Sulaiman berdiri di atas kuburan anaknya. Lalu ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya jadilah aku mengharapkan Engkau baginya dan takut kepadamu atasnya. Maka penuhilah harapanku dan amankanlah ketakutanku." Artinya, ya Allah, anak ini kudidik agar dia itu takut kepadamu, agar dia itu bisa mengharapkan rahmat-Mu. Sekarang dia sudah meninggal dunia, maka penuhilah harapanku itu agar anak ini orang yang menjadi orang yang takut, mendapatkan pahala orang yang takut kepada Allah, mendapatkan pahala orang yang mengharapkan rahmat Allah. Abu Sinan berdiri di atas kuburan anaknya, lalu ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mengampuni baginya apa yang wajib bagiku kepadanya, maka ampunilah baginya apa yang wajib bagimu atasnya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Pemurah." Artinya, ya Allah, anak hamba yang meninggal dunia ini hamba maafkan segala kesalahannya kepada hamba, maka maafkanlah kesalahannya kepada Engkau itu. Seorang A'rabi berdiri di atas kuburan anaknya, lalu ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah memberikan baginya apa yang ia telidur padanya dan berbakti kepadaku. Maka anugerahilah baginya apa yang ia telidur padanya dari ketaatannya kepadamu." Artinya, ya Allah, anak ini yang dia kurang taat kepadaku, yang dia taksir terhadapku, aku maafkan dia. Nah, maka maafkanlah dia atas kekurangannya kepada Engkau. Maafkanlah ketaksirannya kepada Engkau. Ketika Zar bin Umar bin Zar meninggal dunia, maka ayahnya berkata setelah meletakkannya pada lahatnya, "Wahai Zar, sungguh kami disibukkan oleh kesedihan bagimu dari kesedihan atasmu. Maka sekiranya aku tahu apa yang kamu katakan dan apa yang dikatakan bagimu." Kemudian ayahnya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya ini adalah Zar. Engkau telah menyenangkanku dengannya akan apa yang Engkau senangkan aku, dan Engkau telah menyempurnakan kepadanya ajal dan rezekinya, dan Engkau tidak zalim, ya Allah. Sungguh aku telah mengharuskan kepadanya berbuat taat kepadamu dan taat kepadaku. Ya Allah, apa yang Engkau janjikan kepadaku atas kematiannya dari pahala dalam musibahku, maka aku berikan yang demikian kepadanya. Maka berikanlah kepadaku akan azabnya, dan janganlah Engkau menyiksanya." Nah, ini berdoa artinya, ya Allah, kalau hamba ini dapat pahala karena kematian anak inilah, maka pahala itu hamba berikan kepada anak itu, dan jangan disiksa anak itu. Umar membuat manusia menangis. Kemudian ia berkata ketika ia pulang, "Tidak ada lagi atas kami sesudah kamu dari keperluan, wahai Zar, dan tidak ada keperluan dengan kami kepada seseorang bersama Allah. Maka sungguh kami telah berlalu dan meninggalkanmu, dan jikalau kami bertetap di sini, maka tidaklah kami dapat memberi manfaat kepadamu." Jadi intinya bahwa orang tua yang ditinggalkan anaknya itu disuruh, bersangatan disuruh mendoakan agar anak ini diampuni oleh Allah, agar anak ini dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu lebih utama daripada doa-doa orang lain, karena doa ayah untuk anaknya itu lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki memandang kepada seorang perempuan di kota Basrah, lalu ia berkata, "Tidak pernah aku melihat seperti keelokan rupa ini, dan tidaklah demikian melainkan dari sedikitnya kesedihannya." Laki-laki ini melihat ada perempuan di kota Basrah yang sangat elok,
rupanya sangat elok rupanya. Dan tidaklah demikian itu keilukan rupanya si perempuan itu, melainkan karena sedikit sedihnya. Orang ini berarti kada tapi sedih nih, nah pengrupa pina baik benar. Karena bila sedih itu rupa nang baik kayak pajak ada baik lagi bila sedih nih tuh. Nah perempuan ini ilok benar, berarti orang ini kada bisa sedih, ujar si laki-laki tadi. Mendengar si perempuan tadi ucapan laki-laki itu, lalu perempuan itu berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku berada dalam kesedihan. Padahal aku ini orang yang sedih, yang tidak ada seorang pun bersekutu denganku padanya. Kurasa akulah manusia paling sedih, ujar si perempuan tadi. Karena ada orang yang sedih, lebih sedih daripada aku. Laki-laki itu bertanya, bagaimana terjadi? Napa garang ikam sedihakan itu? Maka ikam ini orang yang paling sedih jadi ikam. Kada ada ikam orang yang paling sedih daripada ikam. Apa garang kesedihannya? Nah perempuan itu menjawab, sesungguhnya suamiku menyembelih kambing pada hari raya kurban. Dan aku mempunyai 2 anak kecil yang manis, yang keduanya sedang bermain-main. Maka anak yang besar dari keduanya berkata kepada anak yang lain yang kecil, apakah kamu ingin aku memperlihatkan bagaimana ayahku menyembelih kambing? Kamu akun lading melihat kayak apa abah tadi nyembelih kambing itu. Anak yang lain menjawab, ya, kayak apa abah tadi menyembelih kambing. Lalu anak yang terbesar itu mengangkat dan menyembelihnya. Soalnya ading seorang ini sembelih, nah kayaknya abah nyembelih kambing tadi, nah sembelihnya adingnya. Dan kami tidak mengetahui, jadi si perempuan tadi, kami di rumah kada tahu. Dan kami tidak mengetahui dengannya, melainkan ia berlumuran pada darahnya. Maka ketika keras teriakan, maka anak itu lari. Ketakutan membunuh ading dibunuh, ketakutan lari inya buka. Lalu mengungsi ke bukit, ke gunung. Kemudian ia dianiaya, dimakan oleh serigala. Nangkakannya mati juga, dimakan oleh serigala. Dan dimakannya. Dan ayahnya keluar mencarinya. Nah abah mencari ya kemana anak nih, nang kakak tadi. Cari ke sana kemari. Lalu ia meninggal dunia. Nah abah meninggal dunia juga karena kehausan, karena bersangatan panas. Itu kesedihanku ya perempuan tadi. Anak mati keduanya, laki mati. Siapa yang sedih pada aku? Ada lagi manusia. Perempuan itu berkata, maka masa menghendakiku seperti yang kamu lihat. Nah kayak inilah aku, kayak inilah kesedihanku, ditinggalkan laki, ditinggalkan anak, dua manusia habis, sehingga sebatang kara hidup. Nah maka musibah-musibah seperti ini sayugianya diingat-ingat ketika meninggalnya anak-anak, agar terhibur dengannya dari sangatnya kesedihan. Maka tidak ada musibah melainkan tergambar musibah yang lebih besar daripadanya. Dan apa yang ditolak oleh Allah Ta'ala pada tiap-tiap keadaan, itu adalah lebih banyak. Nah, kayak apapun kita dapat musibah, itu kalau dibanding dengan kenikmatan Allah, kenikmatan itu lebih banyak daripada musibah yang diberikannya itu. Nah penjelasan tentang ziarah kubur, doa bagi orang yang telah meninggal, dan sesuatu yang berkaitan dengannya. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين